Selamat siang. Kami di sini akan mempresentasikan apa itu karakteristik Big Data. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Johan Christian Telombanua, NPM 219520057 dengan kelas 7 SIB. Perkenalkan, nama saya Jonathan Wijaya, NPM 219520062, kelas 7 SIB. Karakteristik Big Data. 1. Volume. Volume menjadi karakter utama dalam Big Data. Hal ini tentu bukan menjadi hal mengejutkan, sebab lebih dari 90% data hari ini dibuat berdasarkan salinan tahun-tahun sebelumnya. Data yang ada pada hari ini memang mengalami peningkatan cukup signifikan. Misalnya, dalam setiap menit ada sekitar 300 jam video yang diunggah di YouTube. Contoh lainnya dalam Instagram. Ada banyak yang ngepost dalam sehari dan itu menambah volumenya. Yang kedua, velocity. Kecepatan produksi data juga menjadi karakteristik Big Data, meliputi input data hingga penggunaan data. Dengan adanya internet, proses ini berlangsung secara instan dan perubahan terjadi secara real time. Sebagai contohnya, penggunaan Instagram selalu bertambah lebih dari 100 juta akun setiap tahunnya. Itu pun dengan kondisi bahwa setiap akun memiliki aktivitas yang berbeda dan terus menghasilkan data secara bersamaan. Ketiga, variety. Big data dari satu platform saja, yaitu Instagram, bisa bervariasi bentuknya. Misalnya, ada data yang berbentuk formulir, data personal, foto, video, atau bahkan data filter Instastory. Bisa dibayangkan kalau data tersebut berasal dari berbagai platform dan bisnis yang berbeda. Tentu bentuk formatnya berbeda-beda, seperti dokumen presentasi, tabel, dan lainnya. Bahkan, ada data yang langsung bisa dibaca dan digunakan. Dan ada juga data abstrak yang perlu dianalisis dahulu sehingga bisa dikelompokkan menjadi satu, struktur data. Struktur data bisa digunakan langsung. Semi-struktur data perlu diolah sebelum digunakan. Dan yang ketiga, unstructured. Perlu dianalisis, diolah, dan baru bisa digunakan. Apapun itu, variasi data yang banyak menjadi karakteristik dari sebuah big data. Selanjutnya, veracity. Di revolusi industri 4.0, membuat peran data dalam membantu mengambil keputusan cukup besar. Maka, keakuratan sebuah data menjadi penting. Itulah kenapa veracity menjadi karakteristik big data berikutnya. Bisa dibayangkan bahwa semakin besar sebuah data, semakin susah untuk mengelolanya dengan baik. Kalau terjadi error atau kesalahan proses, dampaknya bisa cukup besar. Big data bukan hanya tentang adanya data yang dihasilkan, tetapi tentang identifikasi data dengan tepat agar memberikan manfaat bagi pengguna. Salah satu contoh sederhananya adalah adanya penggunaan nama akun pengguna atau bisa kita sebut ID dari platform seperti Instagram, Facebook, dan lainnya. Kelima, value. Big data memiliki value untuk memudahkan pengguna mengakses informasi dengan cepat dan mengambil keputusan berdasarkan berbagai data yang ada.
Contohnya, fitur Instagram Stories digunakan oleh 500 juta pengguna setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa fitur yang memungkinkan pengguna membuat posting instan cukup digemari. Artinya, fitur ini perlu dipertahankan pada platform tersebut dan bahkan dikembangkan dengan fitur tambahan seperti boomerang, multi capture, reels, dan lainnya. Selanjutnya validity. Sekilas, karakteristik ini memang hampir sama dengan veracity. Di sini, sebuah data yang terkumpul haruslah valid dan relevan sebelum bisa digunakan, khususnya untuk tujuan-tujuan tertentu agar bisa berjalan dengan baik. Seterusnya itu ada variability. Hal ini menyangkut perubahan data yang berbeda-beda. Data yang berbeda tersebut bisa berdampak pada karakteristik lainnya. Misalnya saja, pada proses dan kecepatan transfer data. Selanjutnya venue. Berbagai jenis data datang dari sumber yang berbeda melalui platform yang berbeda, seperti data pelanggan pada website, pada internal perusahaan, dan juga datang dari platform eksternal seperti Google Analytics. Seterusnya itu ada vocabulary, di mana vocabulary itu adalah data terminologi seperti data model dan juga data struktur. Dan yang terakhir itu ada vagueness, di mana ketidakjelasan yang antara data satu dan data lainnya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Shalom.